Nah, mulailah dari basis-basis yang di rumahnya di Cikarang atau Bekasi, naik bareng sama dia, dan akhirnya nongkrong bareng, tercetuslah angka 432 itu dari jam, gitu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua, Bonser Channel. Ketemu lagi dengan gua, Dawai Bonser. Udah lama nih kita agak bersilaturahmi ke selain Bonser, alumni selain Bonser. Dan kali ini gua kebetulan emang dari pagi nih ada perlu nih sama dia, ya kan? urusan kerjaan, dan sekalian nih kita ambil gambarnya nih. Dan sebelah gue ini pernah nongol di salah satu channel temen gue juga sekitar hampir 5 bulan yang lalu ya, bernostalgia dari zamannya dia. Dan kali ini kita masih di konten nostalgia di Red Story ya. Jadi setiap orang itu punya cerita masing-masing. Ada cerita merah yang gue bilang, yang orang punya cerita yang versinya emang ngalamin sendiri dan versinya di zamannya dia. Nah, gue bilang nih cerita merah orang per orang, jadi namanya Red Story. Nah, sekarang Red Story dari cerita zaman menurut dia, zaman generasi Gen Z. Gen Z. Gen Z, bukan gen milenial. Jadi gue perlu bahas juga nih masalah generasi yang ternyata mungkin gue salah ucap dari kemarin, diperjelas lagi sama dia. Ya pokoknya langsung aja di subscribe, like, and share. Mungkin yang buat penonton dari alumni sekolahnya dijelasin oleh kaos yang dia pakai. Akhirnya gue hadirkan di sini nih, abang ini nih. Ya kita langsung perkenalkan dan say hello buat penonton Bonser Channel. Oke Bang, makasih banyak. Perkenalkan, nama gue Edot Carlos, alumni STM 34, SMK 34 yang dulu namanya STM 6 Jakarta Raya. Pusat, 6 Kramat Raya. Tahun? Masuk tahun 2010, lulus 2013 ya. Terus sekarang gue tinggal masih sama di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur gitu Bang. Oke. Terus Ya, tuh lancar. Ya, gue hadirkan Bang Edot Carlos dari Gen Z-nya, alumni 6KR atau SMK 34 Jakarta Pusat untuk penonton Bonser Channel. Dan kita terakhir ketemu pas ngecrek ya di Cililitan ya, kita kemarin. Yang PGC. PGC pas kita makan bareng tuh ya. Ya. Nah, akhirnya gue kontek-kontekan, ternyata ada kesamaan sama-sama orang lapangan. Akhirnya ketemu nih di suatu pekerjaan. Nah, kita ngomongin versi lain dari cerita lu, cerita merah lu yang pernah lu alamin masih di sekolah. Besar dan lahir di Pulau Gebang. Besar dan lahir di Cakung, stasiun Cakung. Daerah stasiun Cakung. Daerah stasiun Cakung. Dulu kenal 6KR dari mana? Dulu kenal 6KR sih dari teman ke teman sih gitu kan. SMP-nya mana? SMP-nya di Cakung juga, SMP Negeri 172. Oh, satu di samping stasiun ya. Samping stasiun gitu. Karena di Jakarta Timur nggak ada SMK negeri, larilah ke Jakarta Pusat. SMK negeri Bonser doang. Bonser doang. Itu pilihan kedua. Iya, pilihan kedua. Kebetulan KR pilihan terakhir ketiga. Gitu. Pilihan pertama namanya SMK 1 Budut. Di Bonser masuk tapi ketendang. Oh, di Tiban ya? Tiban. Masuklah peringkat ke-24 di SMK 34. Nah, di situ aman gitu, dan orang tua nggak tahu itu sekolah di mana, taunya di Jalan Kramat Raya aja. Pinggir jalan tok gitu kan. Nah, pas pendaftaran
Udah sama orang tua, sama temen juga dulu anak Vespa main ke sana. Kita ini survei gitu. Survei sebelum penerimaan atau sebelum pendaftaran? Survei setelah diterima. Setelah diterima. Iya. Gitu biar tahu orang tua sekolahnya. Emang lu daftarnya di mana? Daftarnya waktu itu kan NEM kan? Online. Oh, online. Online terus ngeling SMK 1, SMK 5 sama SMK 34 gitu. Akhirnya lu begitu diterima, lu survei. Survei waktu itu sama temen nih. Survei sama temen. Temen dulu. Kita dulu main Vespa bareng gitu. Dapetnya jurusan apa? Jurusan teknik permesinan. Zaman lu teknik permesinan. Teknik permesinan, listrik, dan otomotif. Udah 3 aja. Tiga aja. 3 doang. Zaman lu udah di sekolah prakteknya. Di sekolah sama di BLPT, Pulau Gadung. Tetap zaman lu masih di Pulau Gadung. Hanya beberapa jurusan. Permesinan. Permesinan doang kayaknya deh. Yang di BLPT. BLPT, otomotif soalnya udah ada di sekolah, udah ada fasilitasnya. Listrik? Listrik, aduh, kurang tahu deh kalau listrik. Cuman lu di BLPT. BLPT kalau Berarti, permesinan. Sampai tahun lu masih BLPT itu masih rame ya? Masih ada BLPT permesinan. Mesin berapa lu? Mesin 2. Mesin 2 tuh namanya aja udah beda tuh kan? Iya, udah beda. Iya kan? Kalau dulu- Zaman gua mungkin nomor 789 kalau nggak salah ya. Iya, L8, L7 gitu kan. Kalau sekarang mesin 1, mesin 2, listrik 1, listrik 2. Karena zaman gua mesin 1, 2 itu budut, terus 3 sekian, boncer, terus ini 6 KR. Benar. Nah, begitu masuk, lu atmosfernya seperti apa nih? Ini kan emang akhirnya lu masuk kategori masuk sekolah negeri yang emang favorit lah di zamannya ya. Betul. Itu pagi sampai sore ya sekolahnya udah ya? Pagi doang. Maksudnya jam pelajarannya Oh, pelajarannya sampai jam asar 3. ya? Sampai jam 3 udah sampai gitu. Setengah 3 lah, jam 3 kita keluar gitu kan. Azhar benar. Atmosfernya seperti apa pada saat itu? Lu ikut Vespa lagi atau lu naik kendaraan umum atau gimana? Iya, waktu itu sempet karena dulu masih jalannya belum macet kayak sekarang kan, luas gitu, lalu lalang, motor juga belum rame. Gue lihat, waduh, ini jalur Gaza nih gitu kan. Nah, jalur Gaza maksudnya kayak luas banget gitu kan, baru pertama kali sekolah di sekolah yang luas gitu. Dan akhirnya waktu itu 3 hari doang bang. Dataran. 3 hari gue naik Vespa. Oh, Pertama sekolah, iya, naik Vespa sama temen. Sisanya naik kereta, terus naik Patah 9A, terus kadang naik Vespa juga gitu kalau misalkan telat gitu. Tapi yang orang tua tahu dari sekolah berangkat naik Vespa, mampirnya di penitipan motor stasiun Cakung, gue selalu naik kereta. Orang tua nggak tahu kalau gue naik motor. Langsung. Selama 3 tahun. Bohongin orang tua. Dulu gitu. Orang tua tahu setelah ya ada kasus-kasus lain lah gitu, yang baru jujur. yang melibatkan orang tua lah. Betul. Nah, ini nih yang menarik ya, karena dia keretanya jalurnya kebetulan jalur Jabodetabek Bekasi ya kan, Bekasi ya sampai Cikarang. Waktu itu masih KRL yang bayar kagak bayar lah ya, bisa naik ke atas ya. KRL ya, KRL listrik sama KRD. KRD masih ada. Masih ada. Ya kan? Isinya ayam, Iya, bebek, sayur. Masih ada yang abang-abang bawa ketek gitu kan. Tukang tahu. Ya, zaman 90-an mungkin sampai ya mungkin gue nyambungin sejarah 90-an itu semua kereta jalur Bekasi namanya Kreapak, semua sekolah nama basisnya Kreapak. Nah, ini dia nih ada 6 KR basis kereta 432 nih. Nah, ini khusus 6 KR ya. Khusus 6 KR doang. Nah, bisa diceritain nih yang sejarah yang lo tahu nih 6 KR 432. Ya, 6 KR 432 itu terlahir dari tahun 2000-an ya, Bang. 2000 pertengahan. Ya, 2000-an, dari tahun 2002-an lah ya kan. Munculnya lagi di tahun 2006-2008. Bergeraknya lagi gitu, mulai eksisnya lagi. Dan puncaknya itu di tahun 2010-an dia mulai familiar lah gitu untuk ke sekolah-sekolah lain gitu. Kenapa dibilang
kereta itu kayak dianaktirikan gitu kan dulu sama basis-basis lain, karena emang nggak terlihat gitu kan. 432-nya itu belum ada. Dulu masih 6 KR train gitu, atau enggak 6 KR krepak gitu, kereta pagi. Kita nggak ada kreasor karena emang kita nggak ada sekolah sorenya. Satu KR udah pindah. Udah pindah satu KR-nya dan udah nggak ada. Udah nggak ada. Nah, terus untuk sejarahnya kita punya nama alumni ya, itu Bang Isambon lah kalau nggak salah namanya. Dia tinggal di Cikampek Bang. Aduh, Jauh banget ya. zaman itu. Gue juga nggak ngerti, dia sekolah di rumah di Cikampek, sekolah di SMP 34 Jakarta Pusat. Gitu. Itu sejarahnya. Sebelum subuh nih keretanya itu. Ya, Jam segini. Jam sebelum itu dia jam 3 udah siap-siap. Jam 4:32 dari stasiun Cikampek, dia naik kereta yang isinya ayam, Iya, sayur. Iya, turunnya gitu. pada di Klender tuh. Enggak, dia terus naik. Enggak, kereta. maksudnya yang ayam sama sayur tuh banyak kan di Klender. Oh, kalender lama. Asal Klender Asal lama. kalender. Mayoritas begitu. Iya, begitu ya. Oh. Langsung turun glug gitu. Sama ini ya, Jatinegara ya. Sama jadi negara. Kamu kan Senen. Itu banyak penumpangnya begitu. Aduh, gimana. Akhirnya dari nama jam keberangkatan di Cikampek 432 dia punya ide tersebut. Awalnya emang masih nggak ada 432, masih 6 KR train atau 6 KR kereta gitu kan. Nah, abang-abangan ini emang dari Cikampek, dia dari 4:32 berangkat naik KRD, naik kereta sampai di Sentiong turun gitu. Nah, mulailah dari basis-basis yang di rumahnya di Cikarang atau Bekasi, naik bareng sama dia dan akhirnya nongkrong bareng, tercetuslah angka 432 itu dari jam gitu Bang, jamnya si abang-abangan ini gitu. Nah, lebih uniknya lagi ketika kita naik kereta KRD atau KRL, kita turun di stasiun Jatinegara, itu kan kita suka nyambung tuh sama Patah 9A. Kadang juga kita turun di Sentiong dekat sekolah, jalan kaki sekitar 2 kilo lewatin STM Fransiskus Israel gitu. Nah, kalau misalkan kita pulang sorenya itu sama Bang, Jamnya? jam 4:32 juga. Keretanya sore. Oh, ketemu ya? Ketemu gitu. Entah itu KRL, entah KRD, karena KRD itu jam 5:30-an. Tapi kadang-kadang dia suka nggak nentu. Nggak nentu, Tapi KRL tetap, KRL dulu banyak. Dia bilang, ih sama nih jam 4:32 juga nih pulangnya gitu. Jadi disebut 432, diresmikan tuh tahun 2000-an gitu. Jadi 432 train sebutannya 432 dulu. train. Dulunya train. Nah, untuk krepak atau dulu zamannya Gen Z kita itu MAC Bang. Apa tuh ya? Mafia Atap Kereta. Mafia atap kereta. Iya. Itu sebelum lu masuk udah ada. Sebelum tahunan kita Tahunan itu lu. terbuat Mafia Atap Kereta karena julukannya belum ada yang punya nih gitu. Karena 432 ini juga nggak punya siapa-siapa, punya kita doang gitu. Karena ceritanya real, resmi gitu kan, bukan dibuat-buat karena ikut-ikutan sama sekolah lain. Kalau Nggak. sekolah lain ada identifikasi juga. Kalau sekolah lain ya pasti ada lah gitu. Oh, kayak Bonser tuh 620 train sama 315. 315. Oh. Sekolah lain ada juga ya? Ada juga. Budut? Kalau Budut dia tetap basis Budut train 52. Karena dia jalurnya muter. Dia pagi bisa naik kereta untuk ke Kemayoran, dia juga bisa naik Patas 52 dulu. Tapi Budut Bonser KR itu selalu bareng naik keretanya di gerbong belakang. Oh, satu Gitu. gerbong. Satu gerbong. 3 gerbong lah kalau udah sekolah mah. Udah rame banget. Udah aliansi itu. Jadi gitu Bang ceritanya. Kalau misalkan 432 ceritanya unik. Dan sampai seabangan kita ini yang tinggal di Cikampek belum ketemu. Kita udah ngomong, maksudnya supaya bisa silaturahmi lah. Gitu. Pencetusnya nih. Pencetusnya, pembuatnya gitu. Dia nggak bener-bener nggak ada medsos dan segala. Nah itu, kita udah juga nyari sama ikatan alumni yang tua, belum nemu gitu. Emang
nggak tahu medsosnya apa ya kan, gitu kan, belum nemu. Nanti emang berjalan waktu pasti dia nonton, siapa tahu abang bisa Iya. komen Bang, siapa emang. namanya? Ya kan? Bang Ambon. Gua juga lupa bang namanya Oh. gitu. Nanti pokoknya untuk Ya mudah-mudahan langsung nonton ya. abang-abangan yang bener-bener lu nonton video ini, tolonglah komen gitu kan, biar kita bisa silaturahmi gitu. Kita juga ada grup kereta gitu kan, kita juga ada ikatan alumni, biar kita bisa silaturahmi Ya, bareng bang, oke. gitu. Kalus ya Bang Acep sama Bang Helmi nih pengurusnya nih. Dan yang gua denger emang kalau yang gua tahu Arya Guna kalau nggak salah yang lebih banyak ya. Bener, 325. 325. Mungkin hampir sama kayak gitu sejarahnya ya. karena dia emang di jamnya Manggarai jam 3.25. Ya. Enggak 3.25 pun dia keretanya banyak gitu. Kita mah hitungannya setengah jam sekali, sejam sekali. Iya, banyak kan mereka. Iya, banyak. Jalurnya pendek-pendek lagi. Ini pendek-pendek kok. Iya. Apa itu kota Bogor ya kan? Kota Bogor. Dari Depok. Duri, Manggarai Bogor, kota Manggarai Bogor. Kan dia stasiun besar. Jadi fokusnya lu basis kereta pergi dan pulang. Ya, kita naik kereta Antisipasinya paling 9A ya. 9A kita selalu collaboration sih. Gitu. Oh, kalau biasanya budut konser. Bukan, maksudnya Sama basis basis 9A. basis 9A bom. Bom. Oh, oke. Karena kan memang kita satu jalur lah ke timur Iya. gitu. Jadi biasanya kita pagi nih dari Bekasi, Kranji, Cakung, Buaran, Klender, Jatinegara, yang anak kereta naik kereta gitu. Tapi sampai Jatinegara tergantung nih, woi nerus nggak gitu, ya kan? Kalau nerus kita turun stasiun Sentiong. Kalau misalkan turun semua, kita naik 9A, bareng sama anak 9A gitu. Jadi ada namanya jalur kereta, jalur darat, Yes. dua gitu. Nah, sekarang perbedaannya jalur kereta sama jalur darat nih. Selama lu ngerasain di jalur kereta, apa kejadian apa yang terekam dan masih lu inget nih, yang nggak pernah lu lupa nih, kejadian di kereta pergi dan pulang. Kalau jalur darat sama jalur kereta sama-sama serem. Nah, sekarang kita ngomong kereta dulu nih, yang lu rekam nih. Kalau jalur kereta lebih serem. Mati-mati langsung. Karena hitungannya seperti sekian detik ya. Bukan detik lagi tuh, second ya, setengah second. Oh. Jatuh ya, tinggal nyawa, gitu Iya. kan. Nggak bisa merembet atau nggak bisa nyentang bang, tahu nyentang Nyentang nggak? apa tuh nyentang? Jadi kereta jalan kita harus sudah turun, kita tak gitu. Itu nyentang. Nyentang, kita harus bisa. Anak kereta harus bisa nyentang. Kalau nggak bisa nyentang, dia harus Pasti perlu cacat. ditatar. Pasti cacat, masuk atau Ya. jengklak. Itu ya. satu nyentang. Kalau nggak nyentang merembet. Bukan yang naik ke atas. Ya, kereta jalan dia harus merembet nih ke atas. Karena lawan kita bukan pelajar doang, PKD, Apa tuh PKD? security. Oh, security PKD. Satpam. Kirain orang yang di bawah. Iya, kayak Zaman ini. gua kan anak kereta bentroknya sama anak bawah gitu. Iya. Kalau kita nggak bisa kayak gitu ya udah badan pala kena ketok sama PKD. apa itu tongkatnya dia Tongkatnya kan. dia. Iya. Kejadian apa yang nggak lu lupa nih di kereta? Yang masih lu inget? Kalau yang lucu-lucu sih Banyak. banyak gitu kan, karena emang Pernah nggak sampai suatu hari lu ngeliat temen lu emang kecelakaan di kereta? Karena PKD kah? Atau karena situasi panik kah? Atau apa, ada nggak? itu yang parah sih. Ini temen satu tahun di atas gua bang. Itu posisinya lagi kita nerus Sampai Sentiong. sampai Sentiong, penerus. Dia juga brother gue juga dulu, kemana-mana berdua mulu gitu. Tapi beda setahun, gue kelas 1 dia kelas 2 gitu. Gue kelas 2 dia kelas 3. Kita berduaan mulu tuh. Secara nggak sengaja dari Jatinegara, dari Klender kita ribut dulu tuh sama Tubun, ya kan? Biasa, timpuk-timpukan batu di stasiun Cipinang gitu. Akhirnya karena udah capek di situ, kita berhenti, kita nerus sampai Sentiong bareng sama anak budut gitu kan. Budut 52-nya, budut keretanya. Nah, udah sampai di Pondok Jati, kan Jatinegara masih di atas tuh. Turun kita sebagian. Gue pun
belum turun di Keramat Jati, belum turun. Gue masih di atas, nemenin teman gue. Tapi gue merembet turun ke bawah karena posisi kereta udah sepi, gitu kan. Turun aja lah, di bawah juga enak, gitu kan di pintu. Nah, udah gitu, temen gue juga pada turun. Nah, temen gue yang satu angkatan di atas gue ini kena besi, Bang. Besi yang mana? Besi yang di daerah palang itu? Palang-palang gini. Oh. Besinya si kabelnya itu. Daerah mana itu? Daerah Pondok Jati ke Keramat Jati lah. Itu kan besinya kan dempet-dempet tuh sama kereta. Pondok Jati ke Keramat. Iya, Pondok Jati ke Keramat ya. Oh. Jeg gitu kan. Set. Ada musuh di atas ini, di atas kereta. Main saut-sautan lah, nunjuk-nunjukan. Nggak sengaja teman gue ini kakinya kena terbentur besi. Dar. Lempeng lah itu kaki. Mental. Itu di depan mata gue sendiri. Set. Tung. Nah, temen gue anak 52 budut nggak. Dut, itu temen lo jatuh. Gitu. Iya, gue udah ngeliat gitu. Gue ngasih tahu teman-teman yang lain. Woi, jatuh gitu kan. Gue jatuh. Langsung kita stasiun berhenti di depannya, kita berhenti. Dan itu bener-bener gue panik tingkat dewa. Namanya temen kan, namanya sahabat. Gue lari paling kenceng turun, Bang. Gue lari, gue cari. Udah mayatnya mana gitu. gue udah berpikiran mayat karena udah jatuh. Kereta kenceng, dia udah nabrak. Kakinya udah kena ini. Kenceng-kencengnya lah ya. Kenceng banget itu kereta. Namanya kan gue bilang kalau di kereta kalau nggak mati cacat. Gitu kan. Itu udah jatuh. Ternyata dia jatuh di rumput-rumputan, Bang, hijau. Terus kita nyari kayak nyari kambing gitu kan. Nyari, terus nggak dapet. Gue lari. Set, gue lihat jaketnya gue kenal ya kan sama tasnya. Set, gitu. Gue lari kenceng. Put, kereta masih lalu lalang. Untungnya dia bukan jatuh di rel. Kalau jatuh di rel pasti kelindes kan. Gue temuin pertama. Yang gue pegang pertama adalah kakinya. Kakinya itu udah ngample, Bang, udah gini. Udah nggak ada tulang, udah remuk gitulah, ya kan. Nah, itu sih, Bang, yang paling gue mendidih gitu kan di depan mata kepala gue sendiri. Gue lihat nadinya sama mukanya masih hidup. Langsung gue gotong, gue naikin ke bajai. Naik, gue sambil mau nangis itu kan, karena ini doang, karena saut-sautan sama musuh doang kan. Naik, dia bilang, wah, gue masih hidup ya, kata dia gitu. Gue masih hidup ya gitu. Iya, ayo taruh ke bajai. Langsung lah masuk ke rumah sakit Cipto. Gue ke sekolah, kita telat semua tuh anak kereta. Ngurusin dia gitu. Kita telat semua anak kereta. Yang dia lihat adalah dari ujung pelajar udah datang nih. Aduh, gue mati, kata dia gitu. Dia cuma bilang, gue mati nih, udah mati, gue diserang sama anak sekolah. Ternyata itu kan gue sama teman-teman gitu. Dia udah parno di situ, gue udah mati nih, gue udah diserang sama ini. Nah, kita udah nolongin, masuklah ke bajai gitu. Rumah sakit Cipto, orang tuanya kita hubungin, udah dirawat. Sampai sekarang, alhamdulillah dia bisa jalan lagi. Normal, dikasih pen, mujizat. Gitu. Luar biasa. Tapi secara medis sama ini kali ya, terapi nggak? Ada terapinya dia. Ada. Iya, gitu. Puji Tuhan lah. Itu yang paling ekstrim lah ya. Kejadian di kereta ya. Iya. Banyak sih, Bang, yang ekstrim mah di kereta mah. Gue pun sendiri jatuh dari kereta pernah. Oh, lu pernah jatuh? Di Pondokopi pernah. Sama saut-sautan juga gitu? Bukan sautan lagi, ribut malah. Lagi bentrok. Di atas kereta? Di atas kereta jatuh, kepleset, blubuk. Teman-temannya gak ada yang tahu. Gue taunya tasnya udah rusak aja. Maksudnya udah kena lumpur, udah putus. Jatuh langsung ke bawah? Jatuh. Jadi ini stasiun Pondokopi. Jadi ini kan stasiun Pondokopi, di bawahnya itu kan masih ada kayak terjang gitu. Terjang, terus di sini rumput-rumput masih ada kayak air-air menggenang, kayak got gitu. Jatuh ke situ. Cuman untungnya karena itu tanah di bawahnya, gue bukan jatuh di kerikil, gue masih selamat. Gitu. Kalau jatuh terus jatuh di peron, gelinding pernah gara-gara salah jejak. Nyentang. Kita punya triknya. Nyentang itu harus kaki kanan duluan. Oh, bukan kaki kiri, turunnya kaki kiri.
Iya turun kaki kiri. Cuman kan nyentang tak 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 gitu. Oh. Harus kaki kanan nih. Tak 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 gitu. Jadi kereta jalan tak 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 gitu. Lu belum bisa pada saat itu. Udah bisa bang. Cuman kan kok waktu itu lagi salah aja. Kaki kiri duluan. Gitu. Jatuhnya tapi masih di peron. Jatuh diketawain ibu-ibu. Oh, nggak sampai masuk ya? Enggak lah. Oh masuk ke kaki, kakinya pernah situ. Langsung gue tarik. Temen pun banyak yang tarik-tarikan kaki gitu. Itulah resiko di kereta pulang pergi dan karena bahayanya lebih tinggi sebenarnya. Jangan Nyawa sih. dibilang kereta jalur basis aman karena resikonya sebenarnya paling tinggi ya. Betul. Apalagi nggak tahu medan ya. Betul. Apalagi kalau yang masih awam. Jangan, tapi sih emang yang rata-rata mereka semua udah ahli sih. Udah. Nah, kalau yang di bis, kan lu pasti bis itu turun di Jatinegara nih yang lu cerita. Sampai ke sekolahan apa yang lu nggak lupa nih, kejadian? Di bis itu setiap hari sih bang, kita kan dipantekin. Oh, jatuhnya dipantekin. Yang paling lu nggak lupa? Yang nggak lupa itu gue ketinggalan basis. Pernah sendirian ditinggal. Sisanya anak 905 doang sama anak 12 fluid lagi main. Mungkin itu kali ya rencananya STM Israel itu Sinjos itu kan. Mereka datang suatu patas pakai baju bebas semua. Pakai baju bebas. Lewat kok patas miring. Gue bilang lah, kan anak 40 udah jalan duluan, gue juga udah ketinggalan gitu. Teriak-teriak haleluya gitu kan. Sin Joseph 134 nih gitu. Nah, anak-anak yang udah anak-anak 905 yang lagi nongkrong di Kenari udah jalan duluan kabur ke sana. Gue tinggal sendiri. Kebetulan emang di gua sendiri kan ada biasa bawa celurit sama gear udah biasa lah, minimal gear di tas. Gue keluarin gearnya, dia keluar satu patas keluar, gue ribet bang, satu patas lawan satu orang. Nah di situ gue modal nyali doang, nah, sama ya gue juga orang beragama lah, gue sampai berdoa lah menurut agama gue kan gitu. Ya gue berdoa sambil ngetos gitu, dia pemegang celurit dilapisin bendera partai. Dia udah nenteng celurit di pintu patas. Nah, pas dia dicurin dibuka loh, woi lo mati lo gitu kan. Nah, akhirnya adulah di situ. Tos bareng sama anak 905 sama anak 12 fluid, mereka di belakang. Ya, tang teng gitu, Bang. Terus singkat cerita, gue dibacok di sini. Ya kan, dibacok sekali, bacok lagi 2 kali karena pundak gue cuman karena ada tas robek, jaket robek. Terus lagi ngetos. Ibu-ibu udah panik, jangan berantem gitu kan. Keluarlah semua satu patas. Nah, akhirnya yang pas gue ribut sama anak Israel itu, dia bilang, kabur, dia wapak. Padahal mau gue kena bacok. Akhirnya dia kabur, nutupin celuritnya, naik patas, baru jalan lagi. Pas nyampe di situ, gue langsung di samping sekolah dulu. KR kan masih kosong tuh, belum jadi apartemen. Gue diobatin pakai kopi dulu sama anak-anak. Awalnya. Nyampe di stasiun, gue naik kereta lagi di atas, gue udah pusing ngelayangan. Mau pingsan. Gue ditolong sama almarhum Budut 52 giga ya. Gitu kan. Posisi di situ lagi mau ribut juga sama anak Tubun di Cipinang. Nah, gue ini kan biasa Gigai kan dia almarhum itu ya gue tahu dia ringan tangan mau sama sekolah lain sama anak sekolahnya juga gitu. Gue ditabok, gitu. Sadar kagak lu? Ya, bukan. Oh serang Tubun gitu kan. Bang, sorry bang, gue habis kena nih sama Israel. Oh mana? Tunjukin kan ini. Oh iya sorry. Gue kasih dispensasi. Gitu. Lu nggak usah ribut. Lu turun ke bawah. Gue turun ke bawah. Akhirnya enak. Ribut, lu ke klinik. Gue pulang. Mereka tetap pada ribut. Gue kereta jalan. Nah, lu kan masih berdarah-darah. Iya, gue langsung pulang. Kereta kan dalam keadaan jalan biasa. Main timpuk-timpukan. Kalau misalkan seru, baru turun. Karena udah karena emang posisinya gue lagi luka, gue terus nyampe di rumah ternyata bernya itu ada racunnya bang. Astagfirullah. Man indit
teridentifikasi kan, kata kliniknya. Nah dari situlah orang tua tahu, kamu kan naik Vespa sekolah, gitu kan? Kenapa bisa kena bacok? Gue bilangnya iya kena bacok pas lagi naik Vespa salah sasaran. Padahal mah gitu. naik motor taruh di stasiun, gue naik kereta. Ya udah gue jujur, iya orang setiap hari motor yang ditaruh di stasiun orang edot naik kereta mah gitu. Nah, dia diem kan karena dia tahu gue keras kan, udah biasa keras sama bokap sama orang tua gitu. Ya udah diem. Jadinya lu kejadian posisi pulang ya? Pulang, posisi pulang. Ya udah, singkat ceritanya besoknya gue sempet apa ya, merinding lah. Maksudnya? Besok, maksudnya malamnya. Meriang, malamnya ke. Setelah dijahit? Enggak, ini lukanya sih kecil bang, lukanya kecil, segini doang nih. Tapi dalam, cuman mengidentifikasi gue meriang terus bibir gue biru. Infeksi dong? Jatuhnya? Racun, ya gitu. Karena kan emang dia sengaja mungkin nggak ditaruh di tas kan, dilipet doang kan, dilipet pakai bendera apa namanya, partai gitu. Nah dari situ gue bilang wah gila ganas juga nih seru pakai racun-racun segala, mungkin ujungnya dikasih racun atau apa ya kan. Dan dari situ bang. Berapa hari lo penyembuhan? Kan ini racun 2 hari bisa doang. menjulur. Oh 2 hari. Bisa menjulur, kan? Besoknya gue emang nggak sekolah, gue cabut atau ke lusanya baru gue masuk. Gitu, lusanya gue masuk baru udah ditanya-tanyain. Nah besoknya baru udah ribut lagi. Bentrok lagi. Setelah lo sembuh. Setelah gue sembuh. Gak kapok ya? Nggak kapok. Namanya pelajaran hidup kan, ya itu kalau nggak kita yang kena, kita yang ngenain. Betul, gitu pilihannya kan. 2 waktu. Pilihannya 2 zaman sekolah. Gitu. Gen Z itu yang lahir di tahun 90-an bang, 90, 91, 92. Yang lahir ke dunia? Iya, tahun 90-an. Kalau Gen M, generasi milenial itu di tahun 2002 ke atas, tahun 2000-an. Yang baru-baru lulus kemarin. Nah itu Gen M. Dimana Gen M ini fokus sama dunianya mereka. Digital.